Bertemu lagi dengan saya di kuliah kita Intermediary Business Management, kuliah ke-11 Bisnis Keperantaraan pada Perusahaan Angkutan Laut. Sebelum kita memulai video ini, ada baiknya untuk klik subscribe agar saya tambah semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Peranan pengangkutan. Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan di dalam maupun di luar negeri. Karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke konsumen, sehingga kebutuhan konsumen terpenuhi. Jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan. Tujuan diadakannya pengangkutan adalah untuk memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Secara garis besar, moda pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengangkutan darat, kedua pengangkutan laut, dan ketiga adalah pengangkutan udara. Pengangkutan laut. Dari ketiga macam moda pengangkutan tersebut di atas, pengangkutan melalui laut mempunyai peran yang sangat besar dalam pengangkutan di Indonesia. Pengangkutan laut paling banyak digunakan karena dapat memberikan banyak keuntungan, diantaranya sebagai berikut. Pertama adalah biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkut lain dan sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau bahkan ribuan ton. Perusahaan yang melakukan jasa angkutan laut disebut sebagai perusahaan pelayaran atau shipping lines. Jenis usaha shipping lines terdiri dari dua kategori, yaitu pelayaran di dalam negeri dan pelayaran di luar negeri. Keperantaraan di bidang angkutan laut. Beberapa perusahaan terkait dengan industri pelayaran adalah: pertama adalah perusahaan bongkar muat, kedua adalah EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut, ketiga adalah perusahaan freight forwarding, keempat adalah keagenan pelayaran atau liner agency, kelima adalah perusahaan marine cargo supplier, dan yang terakhir adalah broker kapal. Perusahaan bongkar muat atau Stevedoring Company. Perusahaan bongkar muat atau yang populer disebut dengan PBM atau Stevedore memberikan kontribusi dalam kegiatan operasional pelabuhan dalam bentuk membongkar dan memuat barang dan dari ke kapal, kegiatan pergudangan dan penumpukan barang. Secara umum, tiga kegiatan utama yang termasuk dalam aktivitas Stevedoring Company adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Stevedoring. Stevedoring adalah kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal dengan menggunakan peralatan mekanis, non-mekanis, dan moda transportasi pendukungnya. Masih dalam kegiatan Stevedoring Company. Yang kedua adalah cargodoring. Cargodoring adalah kegiatan mengeluarkan muatan atau barang dari dermaga dan mengangkut dari dermaga ke lapangan penumpukan barang di gudang penumpukan atau sebaliknya. Yang ketiga adalah receiving delivery. Receiving atau delivery merupakan kegiatan penerimaan dan penyerahan barang dari gudang atau lapangan penumpukan barang dan menyusun ke atas kendaraan truk di pintu gudang atau lapangan penumpukan barang dan atau sebaliknya untuk seterusnya disampaikan kepada shipper. Perusahaan EMKL. Perusahaan EMKL adalah perusahaan yang bergerak dalam pemberian jasa untuk kepentingan pemilik barang atau shipper atau consignee dengan lingkup pekerjaan yang pertama pengurusan dokumen atau custom clearance dan dokumen lainnya yang diperlukan. Yang kedua adalah penerimaan muatan yang diangkut dari pemilik barang untuk diserahkan kepada pihak pengangkut.
Dan yang terakhir adalah penerimaan muatan dari pihak pengangkut untuk diserahkan kepada pemilik barang. Freight forwarding. Perusahaan freight forwarding adalah perusahaan yang bertindak sebagai perantara pemilik barang dengan alat-alat angkutan atau laut, udara, atau darat. Dalam pelaksanaannya, suatu kegiatan angkutan dari suatu tempat ke tempat lain diinginkan ditentukan oleh pemilik barang. Keagenan pelayaran. Keagenan pelayaran atau liner agency adalah bergerak dalam bidang pelayaran jasa terhadap kapal-kapal yang diageninya dengan lingkup pekerjaan, pembuatan dokumen-dokumen pelayaran, manifest, booking kargo, dan lain-lain, dan pengurusan logistik kapal bila diperlukan. Perusahaan Marine Cargo Surveyor adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kegiatan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan data sesuai dengan barang dengan lingkup pekerjaan, memeriksa kebenaran atau keaslian, kualitas, dan ukuran barang, memeriksa jumlah barang, memeriksa kebenaran harga, memeriksa kerusakan barang, termasuk sebab-sebab dan tempat terjadinya kerusakan. Broker kapal. Broker kapal sebenarnya mencakup banyak sekali kegiatan yang sangat beragam dan bervariasi, mulai dari desain kapal, proses pembangunan kapal, proses pengoperasian kapal, proses pencarian muatan kapal, proses charter, proses penjualan kapal, proses pembelian kapal, bahkan proses penyembelihan kapal atau ship recycling dan lain-lain. Oleh karena itu, broker kapal harus diikuti dengan pemahaman ilmu, pengetahuan, dan pengalaman akan proses bisnis kapal yang benar. Broker kapal yang lebih terorganisir menyebut dirinya sebagai agen kapal dan bukan semata-mata sebagai perantara saja. Agen kapal yang sebenarnya adalah agen yang sudah membuat kontrak dan perjanjian kepada pemilik kapal atau operator kapal, termasuk di dalamnya adalah klausul sejauh mana agensi aktivitas diberikan, dan secara profesional menyebutkan beberapa besar nilai kontrak, nilai komisi, dan remunerasi dari kesepakatan agensi yang dilaksanakan. Kelebihan ekspedisi laut. Kapasitas yang besar. Pengiriman kargo lewat jalur laut mempunyai kapasitas yang lebih besar. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu menunggu waktu lama agar barang bisa diangkut kemudian dikirim ke lokasi tujuan. Yang kedua adalah jangkauan yang luas. Kelebihan lain dari pengiriman jalur laut yaitu dapat menjangkau berbagai daerah, mulai dari yang padat penduduk sampai wilayah yang terpencil sekalipun. Yang ketiga adalah pilihan armada yang lebih banyak. Pengiriman barang lewat jalur ini menawarkan berbagai macam armada kapal. Ada yang dikategorikan berdasarkan ukuran, kecepatan, fungsi, dan juga fasilitas di dalamnya. Yang terakhir adalah tarif yang murah. Tidak perlu merasa khawatir. Tarif pengiriman melalui kapal laut sangatlah murah dibandingkan dengan jalur udara dan yang lainnya. Kekurangan ekspedisi laut. Namun ternyata pengiriman dengan menggunakan ekspedisi laut juga mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama, waktu pengiriman yang lama. Pengiriman dengan menggunakan jalur laut dapat dinilai dengan memakan waktu yang lama sehingga sedikit merepotkan. Butuh berhari-hari untuk barang sampai tujuan ke lokasi yang diinginkan. Hal ini dikarenakan proses pengiriman masih menggunakan kapal memang dinilai sangat lamban dan butuh waktu, sehingga pengiriman menggunakan jalur ini rentan terjadi keterlambatan. Yang kedua, dipengaruhi oleh cuaca. Cuaca buruk dapat menghambat pengiriman. Cuaca laut dinilai sulit untuk diprediksi. Hal ini membuat pengiriman bisa saja terkendala oleh cuaca. Yang terakhir adalah resiko kerusakan. Selain itu, barang juga beresiko rusak jika terlalu lama berada dalam gudang penyimpanan kapal yang berlayar. Hal ini memungkinkan barang berharga tidak menjadi utuh kembali seperti yang seharusnya.
Motivasi hari ini adalah ada satu persamaan untuk setiap kesuksesan, dan persamaan itu adalah mereka begitu menikmati prosesnya. Quotes by Riza Afiat. Sampai di sini dulu video kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe, stay at home, maju terus pendidikan Indonesia, dan salam sukses selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan loncengnya agar dapat menerima update video-video terbaru dari saya. Sekian, terima kasih.